Halo Sobat Genbers dimanapun berada, kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Nah, di mana podcast ini merupakan podcast dari Genbi Universitas Pekalongan. Nah, di sini perkenalkan saya Ferry Firmansyah F akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas mengenai peran entrepreneur dalam pertumbuhan ekonomi, Pak. Sebelumnya saya tidak sendiri, di sini ada Pak Muhammad Saiful Alfa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Halo Pak. Ya, halo Mas. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Di sini kan kita akan membahas mengenai entrepreneur ya Pak. Ya. Nah, entrepreneur sendiri itu apa sih Pak? Oke. Kalau entrepreneur menurut bahasa dia kan bahasa Inggris ya entrepreneur itu ya. Kalau bahasa Indonesianya kan wirausaha. Wirausaha kalau orang kenal itu yang dia itu menjual sesuatu atau memproduksi sesuatu terus dijual, terus dia dapat duit gitu kan ya. Nah, itu paling keuntungan gitu ya. Betul. Nah, terus digunakan untuk apa? Untuk macam-macam ya. Nah, itulah. Entrepreneur itu ya ketika kamu berjualan, ketika kamu memproduksi sesuatu dijual, itulah yang namanya entrepreneur secara simpel. Nah, berarti mereka yang punya usaha sendiri gitu ya Pak? Betul. Atau yang nggak usaha sendiri pun juga mungkin kita bisa nyebut entrepreneurnya ya gitu ya. Oh, kalau sekarang kan anak-anak muda itu ada yang dia nggak mungkin dia nggak produksi sendiri tapi jualin punya orang, apa namanya itu? Dropshipper. Kayak gitu. Nah, ya itu anak-anak muda sekarang reseller, familiar itu. Nah, reseller kayak gitu-gitu itu. Kita anggaplah mereka juga sebagai entrepreneur. Oke. Gitu ya. Karena zaman ini sungguh mudah sekali ya Pak untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Betul sekali. Kan bicara tadi ya Pak yang mengenai anak muda nih Pak. Menurut Bapak ada nggak sih potensi anak muda nih untuk menjadi pengusaha sukses? Apalagi kan sekarang itu banyak anak muda yang mungkin berjualan apa gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Potensinya gitu ya? Iya, potensinya ya. Kita tahu ya ini saya cerita data dulu nih. Jadi di Indonesia itu separuh orang di Indonesia itu usianya milenial dan Gen Z. Kita nyebut mereka semua anak muda. Jadi separuh lebih, hampir 60% itu mereka semua anak muda. Kalau dibilang potensi, sangat potensi. Karena apa? Milenial sama Gen Z itu mereka kan yang paling dekat dengan teknologi. Kalau mungkin dulu orang-orang tua kita, mereka lebih menang di bagian produksi, terus juga channel gitu ya. Kalau dulu tuh kita bisa memproduksi sesuatu dan kita kenal dengan supplier, itu kita bisa menang kayak gitulah. Kita bisa memperoleh penghasilan dengan menjadi entrepreneur. Tapi enggak sekarang. Sekarang itu justru malah anak-anak muda yang mereka dekat dengan teknologi, yang dengan biasa pegang sehari-hari HP itu. Di HP itu kan kalian bisa tadi itu dropshipper tanpa punya produksi, kalian bisa jualan, kalian bisa menghasilkan. Nah, penghasilan itu bisa buat jajan. Nah, itulah ya. Buat jajan, buat macam-macam lah. Baik, artinya bahwa anak muda itu mempunyai potensi ya Pak. Betul, sangat potensial. Kita lihat juga ya di dunia itu kan ada Mark Zuckerberg ya Pak ya. Oh iya betul. CEO Facebook. Betul gitu ya. Kan muda juga ya Pak. Semuanya kayak hampir semuanya itu CEO yang sekarang teknologi itu masih muda-muda semua kan. Ya Pak, terkait dengan entrepreneur yang sukses, apalagi anak muda ya, pastinya mereka butuh dukungan dan peran dari orang tua. Betul sekali. Menurut Bapak sendiri apa sih peran dari orang tua untuk menimbulkan atau menciptakan entrepreneur? Peran pertama orang tua itu kan melahirkan ya. Saya ulangi lagi. Peran pertama orang tua itu melahirkan. Pasti ada genetik yang turun dari orang tua. Biasanya memang para entrepreneur itu rata-rata ya mayoritas atau yang mungkin yang paling dekat dengan kita ya mereka dari keluarga yang memang sudah berada. Tetapi yang turun itu kan nggak hanya uangnya saja atau modalnya saja, tetapi juga genetiknya. Kalau memang orang tua itu punya jiwa entrepreneur juga dari sananya, ataupun mungkin tidak pun juga orang tua itu pasti bisa mendorong. Tapi memang kalau di awal kita sudah difasilitasi, misalkan ya orang tua kita pengen kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang pekerja kantoran. Nah di situ juga dari kecil mungkin kita nggak bisa menolak itu. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya pilihan, orang tua itu bisa berperan, misalkan memberikan modal, memberikan arahan, oh kamu seperti ini itu nanti kamu bakal bisa sukses seperti itu kan. Terus juga bisa jadi orang tua itu bisa memberikan tadi
modal, memberikan cara. Orang tua kan hidup lebih dulu gitu kan ya. Kalau mau usaha apa, ini saya bantu, nah, sangat membantu, pasti sangat membantu orang tua itu. Kesenian orang tua juga sangat penting ya Pak. Sangat penting menurut saya. Menjadi seorang entrepreneur Iya betul. sejati gitu ya Pak. Nah, mungkin berbicara mengenai entrepreneur ya Pak. Mungkin kan untuk tahap-tahapannya untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu kan mungkin ada sedikit tantangan dan hambatan nih Pak. Oke. Nah, menurut Bapak apa sih tantangan dan hambatan yang biasa ditemui oleh pemuda untuk menjadi seorang entrepreneur? Oke, menurut pengamatan saya ya. Jadi dari sisi akademik ini ya, kebetulan saya mengajar, plus juga saya dulu pernah jadi entrepreneur juga waktu masih muda juga. Jadi sedikit sharing pengalaman. Anak muda itu tantangannya atau hambatannya itu satu, niat Mas. Terus juga konsistensi itu satu. Yang paling parah itu konsistensi ya. Jadi anak muda itu kan memang kalau ngelihat sesuatu gitu dia bisa sangat mudah untuk berpindah. Wah ini kayaknya lebih potensial nih, saya pindah ini, saya nyoba lagi, saya nyoba lagi. Itu adalah konsistensi. Tantangannya di sana. Ketika kamu sudah melakukan satu hal selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu pasti tahu seluk-beluknya di sana. Seluk-beluk dari misalkan ya, kamu memproduksi pot bunga ini aja. Cara jualnya kamu paham, memproduksinya paham. Kalau kamu konsisten 3 tahun, 4 tahun, fokus di situ, itu pasti akan bisa lebih baik daripada yang tadi itu. Kecuali memang sudah punya bakat ya. Bakat pun juga bisa dilatih dengan cara tadi konsisten. Emang banyak di dunia Pak, ya sekarang itu banyak pemuda yang mungkin gampang banget beralih usaha sebelum Betul. Usaha ini sepi, ada usaha yang rame langsung Ya, berpindah gitu ya Pak ya. Mungkin Pak, bagaimana cara para pemuda ini melihat peluang bisnis untuk berkontribusi nih, kan tujuan dari mereka kan mungkin untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti ya Pak, walaupun itu merupakan faktor yang paling mikro, faktor yang kecil. Bagaimana dia memberikan kontribusi gitu, membaca peluang pasar gitu ya. Oke. Pemuda, nah anak muda zaman sekarang, sekali lagi dia itu paling dekat dengan teknologi. Di teknologi itu kalian bisa dapat apapun, the real apapun ya. Jadi kamu bisa dapat the real apapun di sana. Kayak misalkan saya yang baru dapat kemarin itu prediksi tahun 2023. Jadi dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan level internasional kayak TikTok, terus JP Morgan dan yang lain-lain. Mereka itu sudah mengisu atau mereka sudah isu satu artikel tentang what's trend in 2023. Jadi di tahun 2023 itu trennya tuh kayak apa sih? Itu mereka sudah punya, sudah bikin. Nah, tinggal kalian aja nih anak-anak muda ini mau nggak menangkap itu. Nah, kalian bisa dapat itu. Ketika kalian bisa dapat itu, terus kamu bisa punya langkah yang tepat untuk menghadapi itu pasti bisa. Nah, caranya apa? Dekat dengan teknologi, manfaatkan teknologi, terus jalani apa yang kalian suka sekarang. Ya, jadi jangan nanti nih, sekarang aja jalani sekarang, terus lakukan itu selama atau mungkin ya konsisten dengan itu sampai kalian menemukan titik enjoy-nya di mana. Itu pesan saya. Nah, itu nanti ke depan kalau sudah kayak gitu kontribusinya tuh nggak usah ditanya. Kalau kalian produksi, sudah bisa memproduksi, itu kan otomatis kamu, misalkan ya kamu produksi, berarti kamu sudah memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang memproduksi. Terus kamu menjual, kan ada orang jajan kan, nah, orang jajan muter kayak gitu. Orang jajan itu pasti juga dia usaha lagi yang lain, udah muter itu pasti nanti. Akhirnya perekonomian pasti muter, gitu, ya kayak gitu. Selain harus menjadi entrepreneur yang konsisten. Itu juga ini tadi yang pintar menangkap peluang itu kan tadi kamu cerita pintar menangkap peluang. Salah satu menangkap peluang dengan apa? Tadi informasi-informasi yang saya ceritakan. Ada artikel-artikel tentang tren 2023. Nah, kamu ketika dapat itu kamu pelajari. Nah, itu fungsi teman-teman belajar di perkuliahan, bertemu dengan teman-teman. Nah, itu bisa belajar di sana itu. Untuk menambah sense of tadi, memperkuat kita dalam menangkap peluang. Nah, itu. Artinya bahwa itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, harus selalu belajar. Nah, tadi kan udah berbicara mengenai tahun 2023 ya. Nah, di mana itu mungkin banyak aktor yang menyatakan bahwa di tahun 2023 itu akan mengalami resesi. Oke, ya betul sekali. Nah, mungkin dari Bapak sendiri nih, apakah ada
cara gitu. Iya, cara atau pilihan-pilihan pemuda untuk berentrepreneur. Oke. Kembali ke cerita resesi dulu nih. Ada orang yang memang setuju dengan tahun 2023 itu akan ada resesi. Iya, mungkin di beberapa daerah ada resesi. Saya tipe yang salah satu yang optimis, tapi mungkin dibilang optimis kelewatan, iya. Saya tuh yang nggak terlalu percaya ada resesi. Apalagi ini ya di Pekalongan ya, di daerah Tegal, Pekalongan, Pemalang tuh kayaknya ini daerah-daerah yang jauh dari resesi ini. Kamu tahu kenapa? Masih banyak orang jajan. Iya, Jadi pinggiran jalan itu masih banyak kan? iya, banyak orang jajan, banyak orang jualan. Kenapa? Karena di sini salah satunya ya faktornya ini mungkin yang menurut saya sangat bagus itu orang-orang di sini itu mereka bekerja dan mereka digaji setiap minggu, setiap hari Kamis ya. Apa nih ngarani Kamisan, ya kan ya. Mereka setiap Kamis itu digaji, mereka mendapatkan uang. Terus mayoritas masih suka jajan juga. Terus juga, alah aku kerja hari ini, aku besok masih bisa kerja lagi 1 minggu depan, dapat uang lagi, jajan lagi. Nah, itu salah satu yang membuat nantinya itu kemungkinan yang menghilangkan resesi dari Pekalongan, daerah-daerah di Pantura sini yang orang masih suka jajan itu. Jadi pesan saya, gimana sih caranya biar menghilangkan resesi? Kalian sebagai anak muda selain kalian entrepreneur jualan, rajinlah jajan. Nah, itu salah satu. Teman-teman bias rajinlah jajan. Ya, jadi kalian di Genbi, kalian kalau jajan itu kan kalian harus cari duit juga kan. Iya, nah, satu, kalian harus cari duit. Wah, ini saya jajan nih, cari duitnya dari mana ya? Mau nggak mau, pasti kalian reseller, termotivasi jualan kan. Tapi tetap habis itu jualannya buat apa ya? Tetap sisihkanlah buat jajan. Konser juga kayaknya penuh terus. Nah, itu kayaknya nggak ada deh resesi di Pekalongan. Jadi ya mungkin di sana itu banyak resesi, tapi di Pekalongan kayaknya selama mesti banyak anak jajan aman lah kayaknya. Betul sekali. Mereka konsumtif ya Pak. Iya. Nah, apakah ada saran atau masukan Bapak mengenai pemuda yang ingin berentrepreneur? Apakah ada saran? Oke, pemuda yang ingin berentrepreneur. Bahasan ini sudah sangat banyak dibahas. Kalian mungkin juga akan mendengar sesuatu yang sama dan mungkin kalian bosan dengan bagaimana sih kita mengawali start sebagai entrepreneur. Nggak perlu sih itu diomongkan, lakukan. Iya, lakukan aja. Ya betul, lakukan. Di luar sana itu banyak orang-orang yang terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan ya. Jadi nanti kalau saya seperti ini resikonya A, saya melakukan B, resikonya 1, 2, 3. Saya melakukan apa, resikonya berapa. Terlalu banyak berpikir tapi nggak pernah dilakukan. Nggak pernah actionnya, Mas. Jadi kurang actionnya itu, kurang berani mengambil resiko. Oke lah, dia sudah banyak banyak belajar, tahu banyak teori-teori tapi tidak pernah action. Nah, itu juga salah satu yang membuat kenapa kita kurang bisa kita yang mengeksplor kayak gitu. Jadi harusnya action dulu. Oh ya Pak, tadi kan pas awal-awal kan kita juga membahas mengenai resesi pada tahun 2023. Nah, mungkin untuk wilayah Pekalongan sendiri kan mungkin masih agak belum aman lah ya, menurut saya aman. Karena mungkin perekonomian dari kita itu memutar ya Pak ya, Betul. banyak sekali yang jajan seperti itu. Betul. Nah, mungkin kan dari kebijakan dari Bank Indonesia untuk menekan inflasi itu ada GNPP, Pak. Nah, GNPP itu merupakan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan. Oke. GNPP itu untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global untuk menjaga stabilitas inflasi pangan Pak. Nah, kemudian juga dari Genbi sendiri mengadakan implementasi GNPP seperti itu Pak. Nah, mungkin apakah anak muda di masyarakat itu dapat mendukung upaya-upaya kebijakan dari Bank Indonesia tersebut Pak, termasuk dari GNPP tersebut? Oke. Kalau sekilas saya dengar penjelasan dari jaringan tadi ya tentang GNPIP itu kayaknya salah satu yang bisa mendorong ya malah anak muda ini. Karena kalau yang tadi ya inflasi pangan kan, inflasi pangan itu ketika ini ya saya kalau nanti salah bisa dikoreksi. Ketika nanti pangan itu nggak ada yang beli atau orang itu sudah nggak ada produksi kan nanti akhirnya tinggi. Tapi karena permintaan banyak,
Jadi anak-anak muda ini kan suka ngemil ya, kayak jenengan ini kelihatan kan ya, Yes. gendut-gendut ini sekarang. Anak-anak muda sekarang itu udah mulai yang gemuk-gemuk gitu kan. Kalau zaman dulu, zaman saya waktu saya masih muda itu ya rata-rata masih kurus-kurus. Atau zaman orang tua kita itu orangnya kurus-kurus karena susah makan. Orang dulu itu susah banget nyuruh anaknya makan. Nah, ayo pada makan ya gitu tuh susah. Kalau yang dulunya lagi itu susah nyari makan. Nah, kalau sekarang itu semuanya sudah gampang ya, nyari makanan gampang. Alhamdulillah nih ya, perekonomian kita juga sudah cukup gampang. Terus juga di sosial media itu teman-teman yang hits itu juga tentang makanan-makanan dan yang lain-lain lah. Iya. Terus yang dulu itu jadi makanan favorit, sekarang muncul lagi kayak ya, cerita itu telur gulung itu zaman saya kecil itu ya seneng itu ya. Cuman habis itu saya agak gede itu hilang. Sekarang muncul lagi. Itu kan berarti anak-anak sekarang itu doyan jajan, terus sesuatu yang viral jajan itu ya membawa kemana-mana ya ini. Efeknya anak muda itu suka jajan, anak muda bisa berkontribusi ke wirausaha, mereka bisa jualan, mereka udah bisa nyari duit sendiri. Ya udah. Akhirnya apa? Ya, ketika anak muda sudah bisa memproduksi uang sendiri gitu ya, sudah bisa jajan sendiri, ada jajanan apa itu dibeli, nah itu muter terus ya, itu pasti nanti bisa memberikan efek pada ini tadi yang jenengan sebutkan tadi GNPIP itu ya, GNPIP apa namanya? Ya, Gerakan Nasional Pengendali Inflasi. ah iya itu. Jadi sekali lagi saran saya, jangan berhenti jajan, dah. Nih, sobat Genbias jangan berhenti jajan ya. Ya, saya mendukung tukang jajan. Mungkin berkaitan dengan pembahasan tadi Pak, dari Pak Alfa ada closing statement nggak buat sobat-sobat Genbias? Oke. Mungkin untuk teman-teman Genbi ini berarti masih mahasiswa ya? Iya, Masih mahasiswa rata-rata usia berapa kira-kira? usia antara rentang 20 Oke. sampai 25. Oke, 20 sampai 25. Ini generasi-generasi yang masih suka doyan jajan dan juga setiap hari itu megang HP lebih banyak daripada ngapain aja, kayaknya separuh atau lebih dari 2/3 hidupnya megang HP gitu ya. Di sana kalian bisa dapat banyak informasi, di sana kalian bisa memproduksi banyak informasi juga, kalian bisa bikin konten dan yang lain-lain. Saran saya dan pesan saya, teman-teman manfaatkan ini. Jangan sampai teman-teman punya gadget, teman-teman dekat dengan sosial media tapi justru malah terlena, justru hanya menjadi penikmat saja. Indonesia itu 60% lebih itu anak muda. Dari 270 juta itu 60% lebihnya itu anak muda. Nah, kalau kalian semua memproduksi konten, terus kalian menghasilkan, terus kalian suka jajan, saya yakin jajannya ini yang positif ya. Jadi kalian beli makanan, terus nanti yang vitamin, yang untuk nyemil dan yang bisa memberikan apa namanya pendapatan untuk UMKM, itu yang paling bagus. Nah, insya Allah nih saya yakin ini ya. Itu nanti inflasi di Indonesia khususnya di Pekalongan ini yang teman-teman Genbi dari Unikal terus juga dari Denpi Tegal gitu semuanya bisa mendorong atau mengurangi inflasi dan menggagalkan resesi. Ya, itu. Mungkin itu dari saya. Tetap bikin konten, semangat jadi wirausaha dan tetap jajan. Oke. Terima kasih Dewa Pak Ya, atas, sama-sama. penjelasan tadi yang sudah kita bicarakan mengenai entrepreneur. Ya, siap. Nah, artinya bahwa setiap pemuda itu memiliki potensi untuk menjadi entrepreneur ya Pak ya. Betul sekali. Mereka mempunyai peran dan mereka mau dapat berkembang untuk menjadi seorang entrepreneur di kalangan masyarakat seperti itu ya. Mungkin dari pemuda juga harus memanfaatkan teknologi pastinya ya Pak ya, Ya. di tahun-tahun Manfaatkan dengan positif ya. iya dengan positif agar menjadi seorang entrepreneur yang terus berkelanjutan seperti itu. Siap, betul. Mungkin itu saja podcast pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih Ya, kepada sama-sama. Pak atas materi yang telah diberikan. Kami dari Genbi Unikal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.